Oke, pertama Noni ya. Nama itu memang masih baru di stand up comedy. Maksudnya juga masih baru kelihatan ya. Kalau masih baru apalagi identik cewek masih baru bisa kelihatan dan saya pegang mic masih baru. Jadi kalau masih baru pegang mic kan tadi kalau mungkin banget lah. Gitu ya, baik-baik ya. Oke. Jadi kalau cewek masih baru itu bisa bedain cewek masih baru masih perawan sama yang udah nikah. Jadi cara megang mic-nya. Kalau cewek baru kata tadi kan megangnya hati-hati. Terus agak geli-geli dulu, geli-geli gitu. Itu masih baru. Tapi kalau cewek udah bisa megang mic, yakin. Betul. Tadi ada anak sakit. Kalau perhatikan nggak dia siapa? Dia sih masih sebutan media khusus. Anak sakit adalah Dokter Boyke Sasetan. Kecil, kacamata sama. Habis itu cukup dengan Pacatis. Biasanya komik kalau lihat komik stand up, penonton itu ketawa. Ada juga komik yang berisi pulang bawa pengetahuan. Kalau biasanya lihat Pacatis, kalian ada yang bingung ngomong kan itu bengong, kan? Ada juga yang lupa ingatan. Nggak apa-apa, karena perlu kalian ketahui Pacatis itu adalah propaganda Yahudi. Jadi nanti di akhir zaman di digitalnya akan muncul tulisan kafir. Sesi yang ketiga. Di sesi yang ketiga ini ada dua orang. Dua orang ini biasanya kalau di stand up kasus juga dijadiin sarana tempat radio. Teman-teman kasus komedi. Komedi jubut bukan. Komedi Bali. Yang pertama ini dia udah masuk juga pernah ke stand up TV. Langsung aja kita panggil. Beri tepuk tangan meriah untuk Sugeng Jamal. Boleh nyoba materi baru nggak? Boleh ya? Gua tadi baru nemu di belakang di. Tadi kan hujan di luar kencang banget ya. Gua keluarnya gua kecil. Orangnya di belakang mas. Materi apa aja ya? Oh sorry gua tadi habis baca buku humor. Mati ketawa karena Rusia. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya gua serius terima kasih buat kalian yang sudah datang di sini, bela-belain untuk bencana tentang buat kalian. Terima kasih. Nah, nama gua Sugeng Jamal. Ya, kan di sini ada yang pernah nggak sih pas waktu sekolah itu dilarang pacaran sama orang tua? Karena kata orang tua nih, kamu kurang ngapain sih masih SMA pacaran? Udah kamu fokus belajar dulu, nggak usah pacar itu nggak usah nanti sekolah kamu terganggu gitu. Pernah sih? Gue tuh sering gitu, udah kamu belajar aja dulu, gak usah pacaran ke sekolah gitu. Gue gak setuju ya, maksudnya ya belajar gitu. Pacaran gitu, gak ada hubungannya. Jadi gue gak setuju gitu. Jadi gue lulus aja gitu, sekolah lulus aja, nilai bagus gitu. Gak pernah gitu gue waktu di kelas dulu pas SMA lagi bengong terus gue bilang sama guru, syukuran kamu jangan bengong aja, pikir. Kamu pikir, jangan bengong aja. Pak, maaf Pak, otak saya udah gak ada space lagi selain begitu. Terus lagi yang itu sangat di depan. Yang lebih kesini lagi tuh kalau disuruh guru maju ke depan. Syukuran kamu maju ke depan. Pak, pacar saya nggak pernah dari begini Pak. Disuruh ngajain suruh soal gitu. Kamu ngajain soal. Nggak bisa Pak. Kenapa? Pacar saya nggak pernah sih pertanyaan sulit ini. Pak, kalau Bapak mau tahu Pak, jawaban setiap saya nanya pertanyaan ke pacar saya jawabannya cuma satu Pak, nggak apa-apa. Jadi tahu jawaban FN ditambah 3 kemudian sama dengan nggak apa-apa. Gue tuh pacaran udah lama gitu. Kan ada kalau LDR istilahnya apa namanya? Kalau LDR itu dibilang pacar rasa jomblo. Pacaran tapi itu lu kayak jomblo katanya. Jadi kalau malam minggu itu lu nggak ngapel di rumah aja gitu. Itu LDR. Sebenarnya sama kayak gua yang pacaran lama gitu udah 5 tahun. Kalau yang baru pacaran setahun 2 tahun itu masih mesra ya. Misalkan ada ceweknya deketin,
saya kamu udah siapa itu cowok? Udah nggak usah deket-deketin dia. Nggak usah teman-teman, ngapain sih kamu jauh-jauh dari dia gitu ya. Tapi kalau yang udah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun udah nggak kayak gitu. Kamu ngapain deket cowok itu? Awas sih kalau nggak jadian. PHP terus. Soalnya kalau pacaran lama itu gimana ya? Dengan kata putus tuh udah biasa aja. Mungkin kalau yang baru pacaran gitu, dengan kata putus galau, misalnya pacaran sedih gitu. Kalau gue sih udah biasa aja. Ya kita putus oke. Ya kita balikan cip gitu biasa aja. Atau mungkin sebagian dengan kata putus itu suatu pencapaian gitu ya pacaran gitu ya. Yang kita putusin serius, alhamdulillah yang aku bercanda tayu. Tapi gue selalu bilang pacaran itu nggak enak gitu ya. Tapi sebenarnya ada yang pacaran itu enak ada. Cuma satu sih, yaitu kalau lagi sange. Ini kalau jomblo kasihan ya. Kalau jomblo ngapain kalau lagi sange, lagi pengen? Paling nonton bokep lu. Udah gitu filmnya gitu aja lagi, aduh filmnya kemarin lagi udah apa ceritanya ya. Habis ini WOT ini. Ini ketimnya 120 kali apa lu? Tapi kalau yang punya pacar gampang ya kan. Kalau lagi sakit tinggal nelfon pacar, ngapain? Phone sex. Ujung-ujungnya coli-coli. Ya kamu lagi apa? Aku lagi bobo. Kamu lagi pakai baju nggak? Enggak. Yang besar dong besar. Lagi sesi besar terus. Ini siapa? Jadi bapaknya kalau besar lagi. Tapi lanjut sosok support tuh. Yang kasihan ini apa? Yang jomblo tadi gitu kan, ya kan? Dia itu mau nonton bokep males gitu ya. Paling tadi kata Reza ya kan, baca stensilan, cerita dewasa tau kan? Pernah baca? Pernah yang pacaran juga pernah kan ya? Aku, aduh ada Paul saling udah baca stensilan aja. Iya, stensilan itu yang tahu kan yang pemerannya tuh kenapa namanya selalu Rani gitu. Malam itu Rani ke rumah aku. Kebetulan cuaca di luar hujan ya. Tak sengaja akhirnya Rani menginap di rumahku. Kebetulan juga orang tuaku sedang keluar kota, kebetulan terus kayaknya. Dan tak sengaja aku melihat dadanya yang merah kandung. Kemudian hatiku mulai bergejolak, begitu putih gitu. Gitu ya. Sensilan ya. Udah, mau jorok mulu. Nih, gua pengen bahas lebih dalam gitu. Gue tuh tadi merah terakhir itu masih ada pengemis yang ada nggak sih pengemis yang anak kecil itu entah dari mana asalnya gitu ya, dimanapun ada gitu. Sampai bukan di lampu merah aja gitu, lagi makan nasi kucing di pinggir jalan tuh ada anak kecil pengemis gitu. Ini kasihan gue apa ya, ngeliat anak kecil yang datang entah dari mana datang langsung gitu kasihan gitu. Nah tapi ada bedanya anak pengemis anak kecil ini dibanding yang udah dewasa gitu. Nah karena ini pengemis anak kecil dia mentalnya masih anak-anak gitu, beda sama yang dewasa. Tapi dewasa kalau nggak dikasih nggak dikasih tapi kalau anak kecil ini enggak gitu, misalnya dia minta nggak dikasih, maaf ya dek, ya dek nggak apa-apa gitu. Tetap senang gitu karena mau masih anak kecil gitu kan. Tapi gue takutnya itu mental mereka kebawa gitu sampai udah dewasa ya kan, kasihan gitu mental kan anak kecil masih ngemis kebawa sampai dewasa. Kebayang nggak nanti pas dia pacaran gimana ya kan, kasihan gitu. Dia pacaran terus putusin sama pacarnya, kita putusin ya kenapa, aku udah gak cocok ya, bisa kita putusin ya nggak apa-apa deh. Gini orang gua bahas ini dulu deh, kampus deh. Gua tuh anak kampus ya. Sini ada mahasiswa nggak sih? Ada lah. Gua tuh anak Unindra. Apa sih ini? Apa sih gua Unindra? Unindra itu kalau di sini terkenal. Tapi kalau dulu nggak mungkin gitu ya. Tapi emang gua tuh dulu pernah kuliah, akhirnya pindah karena kampus gua yang lama ini nggak terkenal gitu. Gua pindah sama nggak terkenal lagi. Tapi di Unindra itu ada namanya stand up Unindra, komunitas stand up komedinya gitu. Nah emang si Unindra ini terkenal murah gitu, emang murah. Nah, stand up Unindra ini slogannya gini, ketawa itu murah, nggak percaya, tanya Unindra. Jadi berbau-bau tuh tanya Unindra, kurang ajar banget gitu. Gue takut tadi kata murah ini diganti sama Unindra. Sama ada baju 70% diskon. Ini baju berapa? Kalau Unindra, yang ajar. Tapi emang bener ya, Unindra itu lulus sampai
satu itu selama 4 tahun itu cuma ngeluarin biaya 15 juta rupiah. Murah ya? Itu 15 juta sampai lulus. Ini kalau UI cuma ngambil formulir ini. Ini sampai lulus gitu. 15 juta itu banyak, sedikit kan kalau 2 tahun itu cuma setara kayak tasnya Ibu Atut tau. Coba nih tasnya Ibu Atut yang produksi kemarin itu anaknya yang sekolah di Indra gitu. Kamu telat bayarnya nih. Ya, jadi ini tas sama saya lunas. 15 juta itu juga setara sama biaya operasinya dulu anaknya Ahmad Dhani kemarin ya, baru pertama kali masuk rumah sakit keluarin duit 15 jutaan gitu. Kasian ini, coba dulu anaknya Ahmad Dhani itu udah kecelakaan ya, pasti bersarjana di Unida. Dia pulang ke rumah gitu ya, kamu nggak apa-apa, nggak apa-apa, itu apa? Ini toga dari Unida. Murah emang murah gitu, tapi gue ngomong jadikan Ahmad Dhani itu karena anak kecil dulu itu rugi banyak, lo nggak sih rugi? Karena si Ahmad Dhani itu harus dibiayain mulai dari sekolah anak-anak korban kecelakaan itu. Jadi anak korban kecelakaan itu rata-rata masih SD. Jadi itu si Ahmad Dhani harus dibiayain dari SD, SMP sampai SMA-nya. Mungkin sampai kuliah. Nggak kebayang kan biaya kuliah mahal. Wah murah, hanya Unida. Yang anak Unida ya. Anjing. Yang lagi. Gue anak tunggal, sini anak tunggal nggak? Orang gue tuh bilang jadi anak tunggal itu enak gitu ya, gue kasih tau jadi anak tunggal itu gak enak ya. Saya tuh selalu ditargetin gitu sama orang tua gitu. Nyokap gue tuh selalu bilang, Syukron, tahun depan kamu harus lulus. Nggak bisa kan, saya baru semester 6. Syukron ingat, kamu cuma ngambil diploma 1 kok ya. Lupa. Yang kedua nih katanya targetnya gue, katanya gue kalau lulus kuliah gue harus segera kerja dan punya rumah sendiri. Gue kerja gimana punya rumah, itu cicil dong dari sekarang gitu. Ini yang terakhir yang lebih ngeselin lagi nih. Katanya gue kalau udah kerja gitu punya rumah gue harus segera nikah dan cepat-cepat punya anak. Belum nikah gila punya anak, ya dicicil dong dari sekarang. Tapi emang benar gitu ya, semenjak kejadian itu gue pacaran lama itu sampai putus sama cewek gue. Karena gue selalu nanya, sayang kapan nyicil? Gue malah digampar, enak aja nyicil, BPin dulu. Berapa? Tapi gue masih 500.000, gue malah ditampar lagi kencang. Enak aja 500.000 kebanyakan. Ya maklum ya, cewek gue anak Unida. Baiklah, terima kasih semuanya. Dan selanjutnya, ya, gue juga mengucapkan selamat ulang tahun senam kelas 2. Ini komunitas gue dari rumah papa sampai sekarang yang turun tangan buat senam kelas 2. Banyak pujiannya gitu ya. Mau lanjutkan gitu ya. Selanjutnya, apa sih? Oh iya tahu gue bangun sama pakai bahasa Inggris bisikin itu, jadi gue nggak tahu bangun sama itu. Selanjutnya ini guru gue ya. Ini emang gue idola banget sama dia karena dia tuh emang benar-benar ibaratnya yang nguangin di senam kaskus gitu. Dan dia emang komik yang luar biasa banget. Dia tuh belajar sampai ke Malaysia untuk belajar senam komedi, jadi bisa komedi datang dan dia seringnya memakai komik pakai bahasa Inggris gitu. Jadi siap-siap ya untuk yang anak Unida mana. Ya gue langsung panggil aja, ini dia, beri tangan yang dia untuk Usama Harbata. Alan ke balak. Don't be afraid. I'm not a terrorist. Not yet. As I put a bomb in this place. So if you don't laugh, you will be dead. I'm serious. I'm so happy to be here in birthday of Kaskus. Ya, terakhir tawa. It's going to be a great show. It's going to be a blast. In fact. You're lovely. My name is Osama. I'm not Osama bin Laden. I'm Osama bin Yusuf bin Umar bin Hussein bin Ahmad al-Masyur al-Fatihah.
Do you know that the Chinese give their kids name just like dropping a spoon on a stair? Ding, ring, ring. Boom, ding, ding. Just like Arab people. Only the difference is Arab people give their kids name just like dropping a person on a stair. Abdul Abdi Gadir. When they bring their family's name just like dropping a spoon on a stair from the fifth floor. Abdul Abdi Gadir Beragada Bukbin Abdul Gadir Berahman Bukbin Beragadu. Thank you very much. I see you're not laughing. Do you understand what I'm saying? Do I have to? Apa orang pakai bahasa condet? If you want to look clever, look around you. When they laugh, you laugh. Guys, dia what's your name? Hamam. Hamam. Do you know hamam in Arab means toilet? That is your name, Hamam? Hamam. Every time I hear hamam, I remember toilet. Okay. I'm not a terrorist. So, I want to talk slow. I'm not a terrorist. Understand? I'm not a terrorist. Seriously, I'm not a terrorist. I'm follow terrorist. There is no bomb inside these clothes. There is no bomb. Only views. A very big views. Do you understand views? My friend Asif. So, okay. Look at me. Now look at him. I'm not a terrorist. I'm not a terrorist. My ex-wife is a terrorist. She explodes every night. When she is angry, she just like Angry Bird. The black one. She throw everything to me as if I am the pig. I am the pig. Aku bisa bahasa Korea. Jadi ini aneh nih. Ini kalau lagi marah meledak-meledak. Teroris. Any American in the house? No. Thank God. You know, I hate American TV. I don't like American TV. Because they are always showing that Arab is scary. Arab is crazy. They lie. But deep down here, Arab people is kind. We love America. We use American car. We listen to American music. We watch American Idol. In fact, every 4th of July, we celebrate American independence. In every American embassy. By burning American flag. I married in 4th of July. The same day as American Independence Day. In 4th of July, America got their freedom. In my 4th of July, I lost my freedom.
I lost my freedom. Where you from? Your campus, Unindra? Hah? Oh, sekolah, school. Oh, good. School. Sekolah means school. Madrasah, in Arab madrasah. You know, I love America. I love America. Seriously, I love America. I love to listen American music. I don't like to listen Arab music. Because every time I hear Arab music, I remember heaven. And heaven is Arab restaurant next to my house. America. Because of American TV now, everybody afraid of Arab. You know, one time when I'm on a plane, there is America. When the plane want to take off, I'm a religious person. I pray. Bismillahirrahmanirrahim. And then everybody on the plane also praying. Oh my God, please help me. I don't want to die. Not only that, the crew also afraid of Arab. When they give the safety protocol, they using like this. 2 exit doors on the back, and there is Osama over there. Osama. And then there is a lady behind me. Honey, you know I love you, and I'm going to die. And there is Osama in the plane. Oh my God, Osama. I love Osama. Where do you live? Where do you? Tinggal di mana? Understand. Where? Hah? Oh, Menteng. Menteng dalam. Insas Menteng. Menteng dalam. Do you know what scared America when they are on a plane? There are 2 or 3 Arab people as passengers. But do you know what most scared America? America when they are on a plane? Oh, the passenger is America. And then there is a voice in the speaker saying, Ahlan! Welcome to the flight 547! Fasten your seatbelt! Don't forget to pray! Allahu Akbar!